Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Doakan saya karena hari-hari ini saya baru terkena radang tenggorokan. Jadi suara kurang jelas. Tapi mari kita bersama-sama satukan hati belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah kami yang luar biasa, yang memberi kesempatan pada kami untuk kami dapat belajar bersama-sama tentang firman-Mu yang menguatkan hidup kami, yang menguatkan perjalanan kami, sehingga kami dapat menikmati segala kemurahan-Mu yang telah Kau gelar untuk kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Alkitab itu merupakan firman Allah yang harus menjadi pedoman, menjadi tuntunan bagi manusia yang ingin menikmati perjalanan hidupnya. Alkitab juga memuat segala janji yang diucapkan oleh Allah untuk orang-orang yang setia kepadanya. Hari ini kita akan belajar dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ayat 17. Yang merupakan perjalanan hidup dari Daud. Nah, kita akan baca 1 Samuel 7 ayat 8 sampai dengan 10 saja. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Intinya apa? Allah telah memilih Daud. Lalu Allah menyertai Daud. Ini kunci utama. Ya, selain dipilih, sesudah dipilih, lalu disertai. Begitu Daud tahu kalau dia dipilih oleh Allah, lalu disertai oleh Allah, apa yang dilakukan Daud? Ayat yang ke-18. Masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Nah, jadi dari ayat 17-18 ini, begitu tahu dipilih oleh Allah, Daud tidak menyombongkan diri. Daud justru duduk di hadapan Allah. Dan dia bertanya, siapa aku ini Tuhan? Kenapa Engkau mengangkat aku? Siapa keluargaku? Sampai Engkau
letakkan aku di satu tempat yang luar biasa, di satu kedudukan yang tinggi. Bahkan segalanya sudah kau ceritakan tentang orang-orang yang ada di hadapanku. Jadi Daud begitu diangkat oleh Allah, Daud justru duduk di bawah kaki Tuhan. Daud menyerahkan hidupnya dan mengatakan, tidak layak Tuhan aku. Di Israel ini masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari aku. Aku dari keluarga gembala. Tetapi engkau telah memilih aku. Dan engkau telah memberitahukan kepadaku tentang hal-hal yang besar. Nah, jadi kehebatan Daud ialah Daud bersimpuh di kaki Tuhan. Nah, inilah yang harus kita contoh. Begitu kita diberkati, begitu kita diangkat, memiliki kedudukan, begitu kita memiliki harta yang banyak, kita tidak boleh menyombongkan diri. Contoh karakter Daud, dia bersimpuh di hadapan Tuhan. Dia justru menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, mengapa Allah sangat memperhatikan Daud? Rahasianya di sini. 2 Samuel 7 ayat 1 dan 2. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam di rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di tenda di bawah tenda. Dia tidak mikir dirinya yang sudah duduk di istana. Dia duduk di istana yang megah. Justru dia memperhatikan rumah Allah yang masih berada di bawah tenda. Nah, begitu kita sudah mendapatkan berkat, begitu kita sudah mendapatkan kedudukan, karakter Daud harus ada dalam hidup kita. Kita harus memikirkan rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang mana? Rumah Tuhan diri kita ini. Bukankah dalam perjanjian baru dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini merupakan bait Allah? Jadi harta, kedudukan, ataupun segalanya itu jangan mengubah kehidupan kita makin jauh pada Allah. Tetapi mari kita perhatikan rumah kita. Apakah rumah kita ini tetap bersih dari segala dosa? Apakah rumah kita ini tetap layak menjadi rumah Allah? Atau justru karena kesombongan kita jauh dari Allah? Nah, kenapa demikian? Karena Daud itu cinta dan hormat kepada Tuhan. Sehingga Daud ingin membangun rumah Tuhan. Karena cinta. Ya, Bapak Ibu kalau sudah karena cinta, itu mengalahkan segalanya. Dan hidup ini adalah bait Allah. Nah, kalau kita cinta Allah, maka kita siap untuk merombak, siap untuk membangun. Yang jelek-jelek kita buang, supaya kita tampil sebagai rumah Allah yang baik dan yang benar. Nah, keinginan untuk membangun rumah Allah ini sangat istimewa di hadapan Allah. Sehingga tidak aneh jika Allah langsung memberi jaminan kepada Daud. Jaminan yang sangat besar. Ya. Janji yang istimewa diberikan pada Daud, yaitu Daud akan menerima janji Allah yang besar. Kerajaannya dikokohkan di atas muka bumi ini.
Jadi kerajaan Daud adalah kerajaan yang paling besar, yang tidak ada bandingnya di atas muka bumi ini. Ini janji Allah seperti itu. Walaupun setelah Daud ganti Salomo, setelah Salomo diganti dengan Rehabeam dan Yerobeam, tetapi tahta Daud tidak hilang. Ya, sampai akhirnya dia menurunkan juru selamat. Karena janji Allah yang diberikan inilah Daud dapat memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa. Nah, orang percaya harus mencontoh karakter dari Daud ini. Nah, walaupun sudah punya kedudukan, tidak lupa Tuhan. Ya, jangan sampai berubah setia. Ini banyak penyakit seperti ini. Ya, begitu diberkati, berubah setia. Tapi Daud tidak. Makin diberkati, makin duduk di bawah kaki Tuhan. Makin melihat dirinya, siapa aku ini Tuhan. Kenapa aku diberkati seperti ini? Karakter yang luar biasa. Nah, Tuhan juga akan melakukan kepada orang-orang yang percaya agar iman mereka tumbuh. Duduk di bawah kaki Tuhan, pertumbuhan iman akan hebat. Lalu hidup mereka makin tenang. Ya, di bawah kaki Tuhan ada ketenangan. Daud menuliskan dalam Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan siap untuk diposisikan Tuhan. Hidup itu selalu berubah. Hidup itu selalu berubah. Dan kita siap diposisikan oleh Tuhan. Dari jemaat biasa mungkin mendapatkan tugas-tugas yang ya hanya sebagai asyir, sebagai among tamu. Lalu sebagai WL, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengasuh kaum muda, remaja, sebagai apapun juga siap diposisikan. Ya, sebab posisi itu akan membawa keterampilan tersendiri. Mulanya tidak bisa apa-apa, tapi dengan posisi yang diposisikan Tuhan, Tuhan melengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang luar biasa. Allah sangat senang jika orang percaya suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena dalam firman Tuhan itu terkandung janji-janji Allah yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan ketenangan. Oleh sebab itu, mari kita belajar sikapnya Daud. Begitu Daud diangkat, dia tidak sombong. Tetapi begitu Daud diangkat, justru dia duduk di bawah kaki Tuhan. Siapa toh Tuhan? Aku ini. Ya, siapa saya ini? Kenapa Tuhan memberikan posisi yang sedemikian tinggi? Karena yang namanya pelayanan itu bukan pilihan, tetapi pelayanan itu penempatan Allah. Ya, tidak bisa kita memilih jadi ini, jadi itu. Allah menempatkan sesuai dengan sikap atau karakter kita. Daud memberi contoh kepada kita supaya kita tetap tidak berubah setia di hadapan Allah dan bahkan makin dekat dengan Allah. Daud memperhatikan rumah Tuhan lebih daripada rumahnya sendiri. Daud memperhatikan hidupnya lebih daripada keegoisannya sendiri. Daud memperhatikan tubuhnya yang sebagai rumah Allah ini lebih daripada kesenangan-kesenangannya sendiri. Sehingga Daud ditentukan oleh Allah menjadi raja yang besar, menjadi raja yang tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik,
Kok Allah yang memberi kesempatan kepada kami untuk belajar pada karakter Daud. Supaya dunia kadang-kadang membuat kami terlena. Tetapi Daud mengajarkan kepada kami bahwa makin tinggi posisi, makin dekat dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, GBIS sudah mengadakan ibadah tatap muka. Dengan jadwal jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum. Dan hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Setiap Jumat GBIS Haleluya Palur ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Dimulai jam 6 sore. Persekutuan rumah tangga ini doa di rumah tangga siapa yang menyerahkan atau yang membuka diri. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu kepengen rumahnya digunakan untuk doa, daftar kepada panitia. Lalu yang kedua itu ada ibadah cabang. Dimulai setengah 7 sore. 2 kegiatan. Saya harap jemaat semua mengikuti. Entah mengikuti cabang, entah mengikuti permata. Supaya kita tambah dekat dengan Tuhan. Lalu hari Sabtu itu ada ibadah kaum muda. Revive Generation. Ya, kaum muda punya acara sendiri, luar biasa. Ya, ada sistem pengorganisasian, ada pendalaman firman Allah, ada berbagai macam yang namanya anak muda. Ya, kreativitasnya hebat. Maka kalau Bapak Ibu kepingin anak-anak mudanya kreatif, kirim ke youth yang ada di GBIS Haleluya. Lalu ibadah online tetap ada. Doakan supaya ibadah online ini terus berjalan untuk penginjilan. Doakan kru sehat, doakan saya sehat, doakan pula alat-alat biar awet sehingga dapat digunakan. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Kau telah pimpin kami bersama untuk belajar firman-Mu. Firman-Mu sungguh indah bagi kami. Kami harus taat padamu ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Terlebih Presiden Tuhan pimpin berkati. Engkau berkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Di dalam menunaikan tugas-tugas berikan hikmat-Mu. Kami tetap berdoa untuk TNI Polri yang mengamankan negara kami. Tuhan pimpin berkati dalam tugasnya. Pimpin di dalam menjagai negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai penghabisan. Dan sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih. Kami berdoa untuk Ibu Arin. Kami berdoa untuk Pak Tris. Kami berdoa untuk Pak Ishak. Jamah mereka Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan kesembuhan yang datang dari Engkau. Sehingga pada saat kami berdoa tangan Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito.
Kau telah jamah saudari kami Lili, kau telah jamah Ibu Bambang, kau telah jamah Ibu Satinem. Mereka telah dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Siap untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau kirimkan kemurahan-Mu dan kuasa-Mu. Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur